Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus tahun 1945. Pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus tahun 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan, termasuk Indonesia, tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Sultan Syahrir sedang mendengarkan siaran radio BBC London pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 pukul 21. Para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgir, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai saudaraku, saya mendapatkan berita yang sangat menggembirakan, yaitu telah menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendapatkan berita itu dari radio luar negeri yang menandakan terjadinya kekosongan untuk penguasaan di Indonesia. Ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara terjadinya kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya ialah Jepang telah menyerah terhadap sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Garis itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita pergi menemui Soekarno dan Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan mengucapkan sebaiknya kita minta kepada Soekarno dan Muhammad Hatta lebih cepat, lebih baik, kan? Bagaimana kalau kita mengajukan hal tersebut kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, lebih cepat, lebih baik? Saya setuju usulan Tuan karena ini waktu yang tepat. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Hatta tidak setuju dengan itu semua? Mendengar yang dibicarakan, Chairul Saleh dan para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Chairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut, kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Ngomong apa? Tenang semua, tenang. Saya mohon kalian sekarang masing-masing. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Hatta angkat suara. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok. Terima kasih informasinya. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno. Kalau begitu, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa ya mencari Kang Mas? Maaf Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu masuk dulu. Silakan duduk. Terima kasih Bu, maaf membuat Ibu repot. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Terima kasih ya Bu. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa yang datang, Bu? Itu para pemuda datang. Mereka katanya ingin berbicara penting, Kang Mas. Oh, baiklah, saya akan ke sana. Silakan. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi, meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sudah Kang Mas, saya ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum saya selesaikan. Saya dengar dari istri saya kalian ingin berbicara dengan saya. Ingin membicarakan tentang keinginan kami agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud Anda apa ya? Saya tidak mengerti. Maksud kami itu, kami ingin secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang bagus untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah daripada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang mampu mengalahkan rencana kita. Yang jelas, kami menginginkan proklamasi Indonesia secepatnya. Tapi ini terlalu tergesa-gesa. Lebih baik kita cek dulu berita ini lebih teliti. Jadi usulan kami tidak diterima. Yang jelas, berita itu sudah pasti adanya. Nanti saja kita bicarakan kepada anggota PPKI. Saya tidak bisa memutuskan ini sendiri. Kalau begitu keputusan Bung Karno, apa boleh kami buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 20 WIB untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan kita rundikan kembali dengan Hatta dan Soekarno? Baik, kami setuju. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Wah, kebetulan sekali tokoh-tokoh tua juga ada lagi di sini. Apa Bu, tokoh tua juga ada di sini? Iya, seperti Muhammad Hatta, Dr. Samsi, Buntaran, dan lain-lain. Oh iya, saya keasikan ngobrol. Mari masuk. Silakan duduk ya. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama anggota yang lainnya. Pak, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ya, tidak apa-apa. Kalian ingin membicarakan tentang apa ya? Begini, Bung sudah tahu nggak bahwa kalian menginginkan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya tahu kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus mengadakan rapat anggota PPKI. Sebaiknya jangan diadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena kita tahu sendiri bahwa PPKI tercipta karena Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu salah satu jembatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak... Jika kalian tidak menyetujui keputusan saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan ini. Semakin hancur perundingan, para pemuda dan Soekarno berisi tegang keadaan semakin panas. Tiba-tiba Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda dan tokoh Bung datang berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar, kalau tidak salah saya, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali itu. Tapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita runingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda dan tokoh Bung yang tua-tua ini? Baiklah, saya setuju itu. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkanlah mereka berkumpul di serambi belakang dulu. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Sedangkan pemuda menunggu di serambi belakang. Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh nasionalis tua berunding. Ketika pertemuan para golongan tua di rumah Soekarno. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya semua dengan matang. Agar tidak terjadi yang tidak kita
hadir pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula, mereka masih muda. Pemikiran mereka itu terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Kemudian para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana dengan keputusanmu, Bu? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan saat ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka silakan kalian cari tokoh yang lain. Baiklah, kalau begitu pendirian Anda kami tidak bisa berkata apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan esok pagi, tanggal 16 Agustus, PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Memangnya ada apa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan Anda. Semua ini membutuhkan proses, Bung. Kita tidak bisa seenaknya saja bertindak tanpa dibicarakan kepada seluruh anggota PPKI. Tuh kan, apa aku bilang, Wis? Diam kau. Apa kau tidak ingin kita merdeka? Betul juga apa kata kau. Tapi ini sangat tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak berkenan atau tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apa kita tidak harus? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah kami tunggu, Bung. Baiklah. Pukul 24 menjelang, tanggal 16 Agustus tahun 1945 para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus dilakukan? Soekarno dan Hatta tetap bersikeras tidak memilih usul, apalagi mereka tidak percaya dengan kita. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan dan keluar Jakarta agar mereka menjauh dari tentara Jepang. Bagaimana pendapat pada golongan tua, Bung? Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamirkan kemerdekaan ini. Lantas, kapan masa yang tepat? Justru inilah kesempatan emas kita. Pukul 4, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa ya malam-malam di sini? Maaf, Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal yang penting yang harus kami sampaikan kepada Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu Bung Karnonya. Oh ya, hampir lupa. Kebetulan Bung Hatta juga lagi menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta perlu juga saya panggilkan? Iya, silakan Bu. Ya, habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bu, kok tamunya nggak ditawarin minum? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa ya? Ngerepotin Bu. Dosa saja, terima kasih. Tidak apa-apa, mau minum apa ya? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu ya. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting kepada saya. Hal penting apa ya? Atau berkaitan
siang. Sebelumnya kami meminta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahatmu. Memang kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bu, kami sebenarnya diutus kemari untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang, Memang kenapa kamu harus pergi keluar kota? untuk menghindari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan ini kalian? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikuti kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan, cepatlah ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya harus berpamitan dulu kepada istri saya. Permisi. Soekarno pergi dan menemui Fatmawati di dapur. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, Kang Mas ingin minta izin. Kang Mas ingin pergi dengan para pemuda itu. Kemana? Ke Kerawang. Apakah Ibu boleh ikut? Karena akhir-akhir ini perasaan Ibu tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Akhirnya Soekarno dan Fatmawati pun kembali. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Ya, sekarang kita berangkat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok. Di Karawang di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Moch Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Moch Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka, berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Soekarno, tunggu apa lagi? Ini waktu kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kau tidak butuh kau. Apa kau mau seperti ini? Dar. Apa-apaan ini? Bu, maaf, kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi Bung menolaknya. Ya, saya tahu itu. Tapi tidak begini jalannya. Lagi pula Bung Karno tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia karena pasti ada alasannya tersendiri. Lalu bagaimana caranya? Keputusan ada di tangan kedua pemimpin. Ya sudah, kalau begitu nanti kita bicarakan lagi masalah ini dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Moch Hatta. Hilangnya Soekarno dan Moch Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Tolong katakanlah di mana mereka berada. Saya berjanji akan membawa mereka selamat kembali ke Jakarta. Dan saya berjanji akan memerdekakan untuk kalian beserta kalian. Apakah Anda berjanji dengan perkataan Anda? Ya, saya bersumpah. Saya berjanji akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan jika kemerdekaan tidak dilaksanakan pukul 12 siang, nyawa saya jaminan. Bagaimana? Janji yang sangat meyakinkan. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok tepatnya, sampai di Rengas Dengklok, dan bertemu dengan Soekarno dan Moch Hatta. Setelah sampai mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Handels tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Handels. Kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Maaf Tuan, apakah masih ada kamar hotel yang masih kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar di sini sudah penuh. Begitu, terima kasih Tuan. Mungkin kalau Tuan mau bersabar, besok ada kamar hotel. Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah jika itu yang Tuan mau. Saya pergi dulu. Silakan Tuan. Kemudian Sayuti Melik kembali menemui Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Kamarnya sudah penuh, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksamana Maeda? Dia adalah teman karib saya dan dia juga mendukung memproklamasikan kemerdekaan ini. Kalau tidak salah juga, dia salah satu perwira tinggi Angkatan Darat, jadi pasti keamanannya terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan Sayuti Malik, keamanannya terjamin. Ya sudah kalau begitu, mari kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Oke. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda.
Tuan Laksamana Maida ada di dalam? Baiklah, Tuan di dalam, silahkan masuk. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa Tuan Muhyiddin mendatangi kediaman saya? Apa ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud ingin menanyakan, apakah benar berita tentang menyerahnya Jepang dengan sekutu itu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda kami. Mereka mendengar dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut. Namun kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih memegang teguh terhadap Indonesia. Sekarang Tuan yang kami bingungkan, para pemerintah terus mendesak agar mempromosikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa itu benar? Namun, kami harus tetap merahasiakannya untuk sementara waktu. Karena merupakan gagasan yang bagus mengingat inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Iya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maida mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuan menyetujui? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita membuatnya di rumah ruang makan agar tidak membuang-buang waktu lagi dan kita akan segera cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah Tuan, terima kasih. Terima kasih Tuan. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni, Sayuti Melik menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah menyusun ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Baiklah, bagaimana kalau saya yang menjelaskan? Baiklah jika itu mau menghubung. Jadi, apa kalimat pertamanya? Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok dengan naskah ini. Tentu bagus. Lalu untuk isinya apa ya? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dahulu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika begini hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ya, bagus semua. Sudah selesai. Jadinya seperti ini. Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda itu apakah mereka setuju atau tidak. Baik. Tidak lama kemudian, mereka sampai di serambi belakang di tempat para pemuda menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Silakan. Terima kasih. Bu, apakah naskahnya sudah selesai? Sudah. Ini saya bacakan. Jika ada yang ingin menambahkan dari kalian, saya terima. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia.
kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan jelas, seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin kalian menambahkan? Ini teksnya. Ada. Kata-kata ada sedikit yang janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Coba saya lihat. Apa yang perlu diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan. Menurut saya, kata tempo bisa diganti dengan kata tempo. Baiklah, saya terima. Jadi ada yang lagi? Begitu pula dalam tulisan Jakarta 170845. Sepertinya akan menjadi lebih jelas jika diubah menjadi Jakarta 17 bulan Agustus tahun 1945. Ide yang bagus. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaiki sekali lagi. Baiklah, saya permisi dahulu. Saya juga. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Ya, terima kasih. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bu. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat ya. Baiklah. Saya permisi dulu. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan pada Soekarno. Ini Bu, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang ada di sini? Ya, saya setuju agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saya tidak setuju. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut untuk semua bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang mewakili rakyat sehingga berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanya wakil pihak Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju dengan Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini. Setuju. Baiklah, sekarang naskahnya sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan, di mana naskah ini kita bacakan. Kami sudah menyiapkan tempat kita akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan di Kada. Saya menolak. Apa menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Saya setuju dengan Sultan Syahrir tiba di lapangan Ikada. Bagaimana? Amankah? Untuk saat ini bisa kita katakan aman karena masyarakat Indonesia belum datang kemari. Sultan Syahrir kembali ke rumah Soekarno. Permisi, Bung, gawat sekali. ada apa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Yang saya khawatirkan nanti akan terjadi pertumpahan darah karena kita nekat mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin lebih aman proklamasinya diganti lokasi saja, Bu. Maksud saya, lebih baik proklamasinya dilaksanakan di rumah Bung Karno. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Tuan Sabadio. Kalian bagaimana? Setuju. Bagaimana Bung Karno? Saya setuju.
hubungi semuanya, bilang kepada mereka bahwa lokasi proklamasi dipindahkan ke rumah saya. Saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih dan saya izin terlebih dahulu. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu. Suhut sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka tidak akan lagi mendengarkan Anda membacakan teks proklamasi. Tidak bisa, saya harus menunggu Bung Hatta terlebih dahulu karena Bung Hatta belum sampai sekarang ini. Ya sudah, silakan, tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar lagi. Baiklah. Maaf, Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera? Itu sangat wajib, karena itu simbol untuk kita merdeka. Lantas bagaimana benderanya, Bu? Itu biar saya yang urus, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Ya sudah, Bung, kalau begitu biasa saja yang jadi tiang bambunya. Saya permisi dulu ya. Ya, silakan. Oh iya, Bung, apakah proklamasi sudah bisa dibacakan? Kalian tenang saja. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka, Bung. Ya, bisa dibilang begitulah. Kalau begitu kami pamit dulu. Kamu tolong panggilkan istri saya Fatmawati untuk kemari. Baik. Maaf, sudah lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Kebetulan persiapannya juga belum selesai. Memang ada persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera yang sedang dijahit dan sebentar lagi sudah beres. Baik. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu. Suhut sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu. Masih akan segera dimulai. Bisa, ayo kita ke mimbar. Ayo. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang,
Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian, yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.